Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Dan sebelum kita review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Di mana harga batu bara acuan kembali tertekan akibat rendahnya serapan pasar global dan konsumsi batu bara domestik dampak dari pandemi COVID-19. Dan lantas, bagaimana strategi emiten pertambangan batu bara menghadapi kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Harga batu bara acuan kembali tertekan akibat rendahnya serapan pasar global dan konsumsi batu bara domestik dampak dari pandemi virus corona. Pengetatan kebijakan impor China dan India berujung pada cadangan batu bara di kedua negara tersebut melimpah sehingga kebutuhan impor batu bara menurun. Berdasarkan data Kementerian ESDM, harga batu bara acuan September 2020 dipatok di angka $49,42 Amerika per ton, turun $0,92 Amerika per ton dari HBA bulan sebelumnya yang berada di angka 50,34 per ton. Tren penurunan harga batu bara acuan ini menyebabkan sejumlah emiten pun memasang strategi efisiensi untuk melakukan mitigasi. Menurut Head of Corporate Communications Adaro Energi, Febriati Nadira, di tengah tren penurunan harga batu bara, ADRO fokus terhadap upaya peningkatan keunggulan operasional serta pengendalian biaya dan efisiensi. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kinerja agar tetap solid. ADRO juga merevisi panduan tahun 2020 dengan memangkas produksi dari 54 juta ton hingga 58 juta ton menjadi 52 juta ton hingga 54 juta ton. Pemangkasan produksi juga dilakukan emiten pertambangan batubara plat merah PT Bukit Asam Tbk. PTBA telah memangkas target produksi hingga akhir tahun 2020 menjadi 25,1 juta ton, turun dari target produksi sebelumnya sebesar 30,3 juta ton. Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwi mengatakan dalam situasi pandemi yang terus berlanjut, harga batubara menjadi semakin sulit diprediksi dan dikendalikan, sehingga strategi efisiensi menjadi pilihan yang tak bisa dihindarkan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom ada Ibu Ellen May selaku founder IM Trade and Ellen May Institute. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan line telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979. Kami ulang kembali di 021 di 8063 di 5979. Ibu Ellen, apa kabar Ibu? Kabar baik, Pak. Terima kasih Ibu Ellen sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Bu Ellen kita review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Tertekan level 5.300-an kembali ditinggalkan oleh IHSG. Tadi tekanan cukup dalam, namun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, tekanan sudah sedikit mereda. Beberapa saham big cap ini menjadi penopang dan beruntung BBNI dan BBCA justru hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Bagaimana analisis Anda pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, jadi kalau IHSG sepanjang hari ini, saya lihat saham perbankan berkapitalisasi besar itu masih sangat rawan terkoreksi ya untuk lihat pergerakan hari ini buat besok gitu. Jadi kalau saya lihat sih saham-saham seperti BCA, BRI, BMRI, BBNI ini udah mulai overbought. Dia 4 bulan berturut-turut naik terus. Jadi bulan September ini saya melihat untuk saham-saham berkapitalisasi besar, terutama untuk saham perbankan yang 4 tadi berpotensi terkoreksi. Hari ini tampaknya tidak kompak pergerakannya Bu Ellen, di mana BBNI dan BBCA justru mengalami penguatan signifikan, sementara BBRI dan BMRI justru mengalami tekanan. Apa yang bisa kita analisis dari kondisi ini? Iya. Jadi kalau saya perhatikan sih memang daily ada beda dikit-dikit ya antara keempat saham ini. Cuman kalau melihat secara monthly di bulan September ini udah mulai rawan banget profit taking untuk keempat saham tersebut, terutama BBRI dan BBCA. Nah kalau untuk BBNI sendiri ini nggak terlalu rawan profit taking karena dia upside-nya atau penguatannya dari bulan Maret kemarin juga nggak terlalu tinggi gitu. Jadi IHSG sendiri sebenarnya saat ini juga lagi menguji resisten kuatnya. Dan apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG ini adalah dari saham-saham big caps terutama yang perbankan. Jadi mirip banget chartnya si IHSG ini dengan BBRI.
gitu. Jadi kalau IHSG rawan, BRI, BCA juga sama aja, itu rawan profit taking menurut saya. Rekomendasi Anda untuk perbankan big cap, Ibu Ellen? Perbankan big caps ini untuk trading kita nggak beli dulu. Jadi kalau mau investasi jangka panjang mungkin tunggu koreksi aja di bulan di bulan September ini. Khusus untuk BBCA dan BBNI hari ini mengalami penguatan signifikan yang sudah ambil posisi, apakah ini rawan profit taking ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari? Ya, kalau untuk yang trading ini sangat rawan profit taking sekali karena kita melihat yang membuat dia rawan profit taking itu sebenarnya bukan pergerakan harian, tapi udah terjadi akumulasi itu dari bulan Maret dan bulan Mei kemarin, sehingga big money atau institusi cenderung profit taking. Nah, kalau untuk buat investasi jangka panjangnya itu masih oke, masih bisa di hold gitu. Baik, dari BBNI kemudian juga BBCA. Nah, bagi yang mengalami tekanan cukup dalam, belum direkomendasikan untuk entry kembali, Bu? Iya. Lebih kepada wait and see terlebih dahulu. Wait and see dari posisi support yang dimaksudkan di sini, Bu Ellen? BCA kalau misalkan mau beli itu level 31.200 atau kalau mau lebih aman itu di level 30.000. Oke. Di 30.000 itu ada support MA 200, MA 200 daily, jadi cukup kuat menahan. Baik, untuk BBRI, Bu Ellen, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bu Ellen. Kita akan coba sapa, ada Yuli di Jakarta. BBRI apakah masih mungkin turun? Sudah ambil posisi di 3610, Bu? BRI masih bisa turun ya, kalau di bulan September ini supportnya di area 3.350. Jadi kalau ada koreksi di 3350 sampai 32 sekitar 3.200 itu bisa manfaatkan untuk beli buat investasi jangka panjang. Karena koreksinya nggak akan sedalam di bulan Maret kemarin. Bagi yang Jadi sudah untuk trader, ya kalau tadi yang udah ambil posisi di 3610, Ibu Ellen, direkomendasikan di averaging down tidak? Ya. Enggak. Jadi kalau yang buat trader keluar dulu aja, buat investor sih masih oke-oke aja, masih simpan-simpan aja. Baik, tidak direkomendasikan averaging down ketika ambil posisi di level atas di 3610 begitu ya? Ya, kecuali buat long term investing dengan rentang waktu 5 tahun lebih gitu. Baik, jawaban untuk Ibu Yuli di Jakarta sekaligus untuk BBRI. Apakah treatment yang sama juga untuk perbankan big cap lainnya, Ibu Ellen, BBRI kemudian juga PMRI dan yang lainnya? Terutama BCA, BRI, dan BMRI itu sangat mirip sekali. Kalau untuk BBNI ini saya lihat jatuhnya juga nggak akan dalam ya, karena dia naiknya juga nggak tinggi kemarin. Jadi mungkin ini pilihan di antara 4 itu pilihan terakhir buat long term investing juga. Jadi nggak terlalu banyak diakumulasi juga dia. Baik, di luar dari perbankan big cap, Bu Ellen, yang menjadi pemberat bagi IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, disumbang juga dari sektor yang berbeda yang termasuk ke dalam kategori big cap juga ada Telkom, Astra hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Kemudian juga dari konsumer ada HMSP juga di sini. Betul. Ya, jadi kalau untuk TLKM sendiri saat ini merupakan salah satu perusahaan big cap yang cukup unik buat saya. Kenapa? Karena big caps yang lain itu udah naik tinggi. Nah, sedangkan TLKM ini nggak naik, malah turun terus gitu. Dan bahkan dia semakin mendekati level terendahnya di level 2.550. Ini sekarang dia udah di 2.900. Sejak naik tertingginya tahun ini tuh di 3520. Dia turun terus. Sebenarnya kalau buat trading nggak banget beli TLKM ini, tapi kalau buat long term investing 5 tahun lebih, ini boleh ambil TLKM bukan sebagai pilihan utama untuk portofolio investasi, tapi untuk diversifikasi aja. Artinya ada big caps perbankan, ada consumer goods, kemudian ada pilihan lain yaitu TLKM dan juga ASII. Nah, kalau bicara tentang ASII ini dia sebenarnya stagnan aja, meskipun harga turun 2,36%, hari ini dia terhalang MA 200. Ini meskipun seperti itu, dia sebenarnya trennya lagi sideways dalam jangka pendek. Kalau ditanya bagusan mana dengan TLKM untuk tren jangka pendeknya, bagusan Astra banget ASII. Nah, untuk HMSP sendiri memang kinerjanya kemarin tertekan ya di kuartal kedua atau semester 1 itu sangat tertekan banget, sehingga harga saham juga sempat turun.
Nah, tapi kalau HMSP teman-teman mau investasi jangka panjang ini masih murah. Untuk harganya dia belum naik banyak. Valuasinya sebenarnya sebelum keluar laporan keuangan kuartal 2 kemarin juga murah HMSP. Baik. Tapi kemudian PER-nya jadi naik drastis karena laba dia turun. Ya, earnings per share pada kuartal 2 turun. Kesimpulannya sih HMSP masih layak untuk investasi jangka panjang. Jadi 3 Baik. itu masih oke buat long term investing. Kebetulan ada yang menanyakan HMSP, Bu Ellen, singkat saja kita mau jeda. Ucok dari Sulawesi Tengah, Bu, sudah ambil posisi di 1.700, sementara hari ini tertekan di 1.640. Rekomendasi Buat trading Anda? keluar dulu. Oke, Buat trading out dulu karena dia nggak akan kemana-mana ini. baik. Untuk Ucok di Sulawesi Tengah. Menarik Ibu Ellen, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Sudah banyak pertanyaan masuk Ibu Ellen di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.